Kisah ini diawali dari seorang pengembara bernama Aji Saka yang diikuti oleh kedua abdinya, yaitu Dora dan Sembada. Aji Saka berasal dari negeri antah berantah bernama Bumi Majeti. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa Aji Saka adalah keturunan suku Saka dari India. Aji Saka adalah seorang raja bijaksana yang ingin menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada bangsa-bangsa lain. Ia juga memiliki keris pusaka yang bernama Naga Sasra, yang memiliki kekuatan luar biasa. Suatu hari, Aji Saka dan pengikutnya berlayar menuju sebuah pulau bernama Jawadwipa yang terkenal kaya raya. Karena itu, Aji Saka merasa tertarik menjejakkan kaki di sana. Sesampainya mereka di Pulau Jawa, mereka memasuki kota dan desa. Awal kedatangannya, mereka ingin menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat Jawa yang berada di kerajaan Medang Kamulan. Namun sebelum mereka menuju Medang Kamulan, mereka singgah terlebih dahulu di Pegunungan Kendeng. Di Pegunungan Kendeng, diam-diam tanpa sepengetahuan Dora, Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada Sembada. Aji Saka berpesan kepada Sembada agar ia menjaga keris yang dititipkan beliau dan berpesan agar siapapun yang datang memintanya jangan diserahkan kecuali jika Aji Saka sendiri yang memintanya. Sembada pun berjanji untuk menjaga keris amanah dari Aji Saka. Pada akhirnya, Aji Saka dan Dora kemudian berangkat menuju Medang Kamulan. Di negeri Medang, Aji Saka tiba di sebuah desa dan bertemu seorang janda tua bernama Nyai Sengkeran. Aji Saka bertanya kepada Nyai Sengkeran terkait daerah yang ia datangi apakah benar-benar negeri Medang. Nyai Sengkeran pun membenarkan bahwa daerah tersebut memang benar negara Medang. Lebih lanjut, Nyai Sengkeran mempertanyakan asal-usul dan maksud tujuan Aji Saka ke negeri Medang. Aji Saka menyampaikan bahwa ia seorang pengembara dan bermaksud kedatangan beliau ke negeri Medang yaitu untuk melihat-lihat keluhuran negeri Medang. Mendengar penjelasan Aji Saka, Nyai Sengkeran merasa senang karena selama ini hidup seorang diri. Ia menganggap Aji Saka dan Dora seperti anaknya sendiri. Selama menginap di rumahnya Nyai Sengkeran, Aji Saka rajin membantu pekerjaan rumah. Ia juga berkenalan dengan para penduduk desa. Keberadaannya disenangi juga oleh penduduk setempat karena budi pekertinya yang santun. Selama Aji Saka tinggal di negeri Medang, ia kagum dengan kesuburan tanah di negeri Medang. Namun, tidak semua orang senang dengan kedatangan Aji Saka. Ada seorang raja yang sangat jahat dan angkuh bernama Dewata Cengkar, yang memerintah tanah Jawa dengan kekuatan ular naga bernama Banyu Urip. Dewata Cengkar tidak suka dengan kehadiran Aji Saka, karena ia merasa terancam dengan kebijaksanaan dan kewibawaan Aji Saka. Dewata Cengkar juga tidak suka dengan penduduk yang mulai mengikuti ajaran Aji Saka yang mengajarkan tentang kebaikan dan kemanusiaan. Suatu hari, Dewata Cengkar mendengar bahwa Aji Saka sedang berada di desa tempat tinggal Nyai Sengkeran. Ia pun segera mengirim pasukannya untuk menangkap Aji Saka dan membawanya ke istana. Namun, Aji Saka tidak mudah ditaklukkan. Ia berhasil melawan pasukan Dewata Cengkar dengan menggunakan ilmu silat dan kepandaian yang dimilikinya. Melihat hal itu, Dewata Cengkar marah besar dan memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia pun mengeluarkan Banyu Urip dari dalam tubuhnya dan menghantamkan ke arah Aji Saka. Aji Saka tidak gentar menghadapi serangan Dewata Cengkar. Ia pun mengeluarkan ikat kepalanya yang bisa memanjang dan melebar, dan mengikat Banyu Urip dengan kuat. Ia kemudian menarik Banyu Urip ke arahnya dan menusukkannya dengan keris Naga Sasra dan Naga Sasra. Banyu Urip pun mati seketika, dan tubuhnya berubah menjadi sungai yang mengalir di tanah Jawa. Dewata Cengkar yang melihat nasib ular kesayangannya pun menjadi tak berdaya dan ketakutan. Ia pun mencoba melarikan diri, tetapi Aji Saka mengejarnya dan melemparnya ke laut. Dewata Cengkar pun berubah menjadi buaya putih dan akhirnya meninggal. Dengan kematian Dewata Cengkar, tanah Jawa pun bebas dari kezaliman. Aji Saka kemudian dinobatkan sebagai raja baru di tanah Jawa dengan gelar Prabu Purbawisesa. Ia pun memerintah dengan adil dan bijaksana, serta membawa kemakmuran dan kedamaian bagi rakyatnya.